Paskah, peristiwa yang baru saja kita rayakan bersama di seluruh dunia dan yang merupakan pondasi dan tonggak iman Kristiani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, diawali, diwarnai, dan akhirnya dimunculkan lewat peristiwa air mata. Kita masih ingat ketika Yesus masuk ke Yerusalem untuk melakukan kehendak Bapa. Kakinya diminyaki dengan minyak narwastu dan dibasuh dengan air mata Maria Magdalena. Saat Yesus mengalami kisah sengsaranya dan disalibkan, juga ada banyak air mata yang berderai melihat penderitaan dan cinta Tuhan yang begitu hebat untuk umat manusia. Begitu juga ketika Yesus sudah dimakamkan dan makamnya kedapatan kosong, air mata kembali tampil di sana. Kali ini kita mendengarkan kisah tentang Maria Magdalena yang menangis di tepi kubur Yesus karena merasa bahwa jenazah Tuhannya diambil orang. Air mata Maria adalah sebuah tonggak dan tanda nyata tentang apa yang kita sebut dengan kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca Injil seputar kisah Paskah, maka kita akan banyak menemukan reaksi-reaksi dari orang-orang terdekat Yesus ketika mereka melihat kubur Yesus itu kosong. Di hari Minggu sore yang lalu, kita mendengar kisah tentang dua orang murid Yesus, yang seorang bernama Kleopas dan temannya pulang ke Emmaus. Kubur Yesus yang kosong membuat mereka mengubur dalam-dalam mimpi dan harapan mereka. Ada juga murid yang nanti belakangan akan kita lihat bernama Thomas, yang menolak untuk percaya bahwa Yesus bangkit, yang berkata, sebelum tanganku kumasukkan pada bekas paku pada tangan dan lambungnya, aku menolak untuk percaya. Dan reaksi yang terakhir yang kita renungkan hari ini adalah reaksi dari Maria Magdalena. Di tepi kubur itu, Maria menangis. Tangisan Maria merupakan ungkapan harapan. Ia tidak mau berputus asa dan tenggelam dalam sikap-sikap yang ada di dalam orang-orang lain yang melihat makam Yesus kosong. Tetapi ia mengungkapkan kesetiaannya dengan duduk menunggu di dekat kubur Yesus yang kosong. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, karena tangisan Maria yang mengungkapkan kesetiaannya kepada Yesus, cintanya kepada Yesus, akhirnya Maria Magdalena diangkat menjadi rasul dari para rasul, karena dialah yang mewartakan kebangkitan Yesus untuk para muridnya. Kalau kita sekarang memahami bahwa iman Kristiani adalah iman yang diletakkan atas ajaran para rasul, kita tidak boleh lupa bahwa para rasul bisa percaya kepada kebangkitan Yesus karena kesetiaan Maria Magdalena di dalam mengungkapkan cintanya kepada Yesus. Meskipun secara manusiawi tak ada dasar, tak ada tanda-tanda
yang bisa membuatnya berani untuk setia pada imannya, pada cintanya pada Yesus. Tetapi dia tidak menyerah pada hal-hal yang bersifat manusiawi. Meskipun nampaknya tak ada kesempatan untuk berharap, dia tidak berhenti berharap. Meskipun ketika itu ia merasa menghadapi malapetaka yang besar karena Tuhannya diambil orang, ia tetap berani mengungkapkan harapannya. Maria yang nampaknya rapuh itu ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk tetap berharap dan setia kepada Tuhannya. Ibu bapa dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita, Anda dan saya juga menghadapi saat-saat di mana kita seperti Maria Magdalena. Kita tidak melihat dan tidak merasakan di mana Tuhan hadir. Dan pada saat-saat seperti itu, Anda dan saya, kita semua seringkali tergoda untuk tidak percaya. Kita diajak untuk belajar dari kesetiaan Maria Magdalena. Berkat kesetiaannya, Maria Magdalena mengalami perjumpaan dengan Yesus yang menyapa dia dengan sebutan, dengan nama, dengan cara seperti Yesus biasanya menyambut. Sapaan dalam perjumpaan dengan Yesus itulah yang mengubah air mata duka cita Maria Magdalena menjadi air berkat bagi kehidupannya. Ia tampil dengan penuh percaya, menjadi begitu perkasa dan menjadi saksi kebangkitan pertama bagi para rasulnya. Semoga rahmat kesetiaan untuk setia kepada Yesus juga Tuhan anugerahkan kepada Anda dan kepada saya, kepada kita semua, kepada seluruh gereja, agar kita pun seperti Maria Magdalena pada akhirnya boleh mengalami saat di mana kita disapa secara sangat personal oleh Tuhan, dan Tuhan memanggil nama kita dengan nama pribadi kita, sehingga kita pun boleh mengalami curahan air berkat karena kebangkitan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.